Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua. Juga Bu Irma Ratnakartika selaku dosen pengampu kita. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan materi tentang mineral mikro. Next. Di kelompok 11 ini kami beranggotakan Dwi Anjeli Prihatini, Evelyn Patricia Akbar, Gusti Anggita Putri, dan saya sendiri Muhammad Ashar Prastio. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang akan dibahas, yaitu ada sejarah mineral, klasifikasi mineral, sifat fisik dan kimia mineral, fungsi mineral dalam tubuh, sumber mineral, serta penyakit yang terkait dalam mineral. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Anggita. Oke, yang pertama ini ada pengertian tentang mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Berikutnya merupakan sejarah mineral. Pada tahun 1747 di Italia, Menghini mengungkapkan keberadaan zat besi dalam darah. Pada 1811 sampai 1825 di Prancis, Courtois, Coindet, dan Boissingau menemukan yodium dan perannya dalam pengobatan gondok. Pada 1817, seorang ilmuwan Swiss bernama Berzelius berhasil mengisolasi unsur selenium. Lalu pada tahun 1869 di Prancis, Raoulin menemukan peran penting zinc dalam fungsi Aspergillus niger. Pada tahun 1893 di Jerman, von Bunch dan Aderhalden menemukan bahwa anak sapi yang diberi susu memiliki kekurangan zat besi. Dan pada tahun 1919 di Amerika Serikat, Kendall mengisolasi dan menamai tiroksin dan juga menunjukkan bahwa hormon tersebut terdiri dari 65% yodium. Pada tahun 1922 di Prancis, Bertrand dan Berzon menunjukkan bahwa zinc sangat penting untuk pertumbuhan rambut. Lalu pada 1931 di Amerika Serikat, Neil, Becker, dan juga Shelley mengidentifikasi tembaga sebagai elemen penting untuk ruminansia. Dan pada tahun 1933 di Amerika Serikat, Gememer dan McCollum menunjukkan bahwa kekurangan mangan bertanggung jawab atas tetani. Lalu pada 1935 di Australia, Underwood dan Filmer dan juga Marston dan Linus menunjukkan bahwa sindrom malnutrisi parah pada domba berasal dari defisiensi kobalt. Pada tahun 1938 di Inggris, Ferguson, Lewis, dan Watson menunjukkan bahwa molybdenum pada dosis toksik menyebabkan diare parah pada ternak. Pada tahun 1950, 13 mineral telah diidentifikasi, yaitu Ca, P, K, Na, Cl, S, dan Mg, yaitu mineral mikro, dan juga Fe, I, Cu, Mn, Zn, dan Co. Pada 1959 di Jerman, Seward dan Mertz menunjukkan bahwa kromyum sangat penting dalam metabolisme glukosa. Selanjutnya ada klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jenis dan yang kedua berdasarkan bentuk. Berdasarkan jenis, mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu mineral organik dan juga mineral anorganik. Dan juga kalau berdasarkan bentuk itu, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Namun pada presentasi kita kali ini, kami akan membahas mengenai mineral mikro.
Mineral mikro merupakan kelompok mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Dibandingkan kelompok mineral yang lain, akan tetapi walaupun jumlahnya dikit, kekurangan unsur mineral ini akan menyebabkan terganggunya proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis mineral mikro. Yang pertama itu ada besi atau Fe, seng, yodium, mangan, fluor, molibden, selenium, krom, tembaga, dan kobalt. Yang pertama kita akan membahas mengenai besi. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu sebanyak 3-5 gram. Sumber zat besi adalah makanan hewani seperti daging, unggas, dan juga ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serealia, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan juga beberapa jenis buah-buahan. Fungsi zat besi dalam tubuh. Sebagai alat, yang pertama ini sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Yang kedua sebagai alat angkut elektron di dalam sel. Yang ketiga sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Yang keempat sebagai peningkat kekebalan tubuh. Dan juga yang zat besi itu sebagai kofaktor beberapa enzim seperti hemoglobin, mioglobin, sitokrom, katalase, dan peroksidase. Di dalam slide ini terdapat gambar mengenai mekanisme besi dalam mensintesis peroksidase. Selanjutnya ada sifat fisika dan juga sifat kimia dari zat besi. Sifat fisika ini fasenya berbentuk solid. Titik leburnya itu sekitar 1535 derajat Celcius, titik didih 2862 Celcius, titik sublimasi 304 Celcius, kalor peleburan 13,80 kJ per mol, kalor penguapan 349,60 kJ per mol, kapasitas kalor molar 25,10 Joule per mol Kelvin. Lalu sifat kimianya, yang pertama merupakan logam yang tergolong sangat aktif. Yang kedua mudah sekali bereaksi dengan oksigen di udara, air, dan juga uap. Yang ketiga, pada suhu tinggi menghasilkan gas hidrogen. Dan yang keempat, zat besi ini mudah larut pada larutan asam. Selanjutnya ada penyakit terkait mineral zat besi. Yang pertama, kalau misalnya tubuh kita ini kekurangan zat besi, maka akan terjadi anemia, gangguan fisiologis tubuh, pucat, lemah, letih, pusing, dan juga kurang nafsu makan. Dan tubuh kita juga akan mengalami penurunan kekebalan tubuh dan juga gangguan penyembuhan pada luka. Sebaliknya, kalau tubuh kita kelebihan zat besi, maka akan menyebabkan gangguan fungsi hati dan juga jantung, dan juga akan mengalami keracunan zat besi. Yang kedua adalah seng. Seng merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh, terutama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Tubuh mengandung 2-2,5 gram seng yang tersebar di hampir semua sel. Sebagian besar seng berada di dalam hati, pankreas, ginjal, otot, dan juga tulang. Selanjutnya ada fungsi seng dalam tubuh. Yang pertama berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, peptida, dan juga asam nukleat. Yang kedua berperan dalam pembentukan hormon insulin. Yang ketiga, seng juga berada pada bagian enzim, DNA, dan juga RNA. Yang keempat, fungsi sel itu untuk membentuk kulit, metabolisme jaringan ikat, dan juga penyembuhan luka. Yang kelima, fungsi sel itu juga berperan dalam metabolisme tulang. Dan yang keenam, seng berfungsi sebagai kofaktor beberapa enzim seperti karboksipeptidase A, DNA dan RNA polimerase, superdioxide dismutase, dan karbonik anhidrase. Selanjutnya di sini ada mekanisme mengenai karbonik anhidrase dan juga karboksipeptidase A.
Selanjutnya ada sifat fisik dan sifat kimia dari seng. Fasenya adalah solid, titik leburnya 419,53 derajat Celcius, titik didih 907 derajat Celcius, kepadatan 7,14 gram per cm kubik, kalor peleburan 17,32 kJ per mol, kalor penguapan 123,6 kJ per mol, kapasitas kalor molar 25,470 Joule per mol Kelvin. Sifat kimia dari seng yang pertama bersifat diamagnetik dan hampir tidak berwarna. Yang kedua merupakan logam reaktif yang akan bereaksi dengan oksigen dan non-logam. Yang ketiga dapat bereaksi dengan asam encer untuk melepaskan hidrogen. Selanjutnya ada penyakit terkait mineral seng. Jika tubuh kita kekurangan mineral seng, maka akan terjadi perlambatan kesembuhan luka, rabun senja, diare, lesu, mengganggu pusat syaraf dan fungsi otak. Sebaliknya, jika tubuh kita kelebihan mineral seng, maka akan terjadi anemia, diare, muntah-muntah, dan juga dapat memicu gagal ginjal, serta kadar kolesterol yang tidak normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azari. Ya, selanjutnya ada mineral iodium. Next. Iodium sendiri merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membuat hormon tiroid. Iodium ada di dalam tubuh dalam jumlah sangat sedikit, yaitu sekitar 15-23 mg. Laut merupakan sumber utama dari iodium. Oleh karena itu, makanan laut berupa ikan, udang, dan karang, serta ganggang laut merupakan sumber iodium yang baik. Di daerah pantai, air tanah mengandung banyak iodium, sehingga tanaman yang tumbuh di daerah pantai mengandung cukup banyak iodium. Next. Selanjutnya ada fungsi iodium di dalam tubuh, yaitu untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, merangsang metabolisme, pengatur suhu tubuh, sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran cerna, pembentukan sel darah merah, merubah karoten menjadi bentuk vitamin A, dan mensintesis kolesterol. Next. Selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia dari iodium. Sifat fisikanya berfase solid dengan titik lebur 113,7 derajat Celcius. Titik didihnya yaitu 108 Celcius dengan kepadatan 4,933 gram per cm kubik. Kalor peleburan dari iodium yaitu 15,52 kJ per mol dan kalor penguapannya adalah 41,57 kJ per mol. Sedangkan kapasitas kalor molarnya yaitu 54,44 Joule per mol Kelvin. Sifat kimia dari iodium itu sangat reaktif, juga cenderung bergabung dengan elemen lain untuk menghasilkan senyawa. Iodium juga dapat bereaksi dengan sulfida atau hidrazin untuk membuat asam hidriodik. Iodium juga dapat bereaksi dengan cepat dengan beberapa logam seperti aluminium untuk menghasilkan sejumlah panas dan uap beracun. Selanjutnya ada penyakit terkait mineral. Yang pertama ada kekurangan. Jika tubuh kekurangan iodium, ada beberapa penyakit yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Yang pertama adalah gondok, yang kedua kretinisme, yang ketiga pembesaran kelenjar tiroid, gemuk pada orang dewasa. Kelebihan dari iodium juga dapat bermasalah pada tubuh, yaitu dapat menyebabkan penurunan fungsi dari kerja kelenjar tiroid. Selanjutnya ada mangan dengan unsur rumus kimia Mn. Mangan sendiri adalah salah satu mineral yang terlibat dalam pengeluaran hormon insulin. Sumber dari mangan adalah beras giling, pisang, sayuran hijau, gandum, dan buah-buahan yang dikeringkan. Mangan adalah salah satu jenis mineral penting yang dibutuhkan otak, sistem saraf, dan sistem enzim tubuh untuk menjalankan berbagai fungsinya. Nah, fungsi mangan dalam tubuh sendiri ada beberapa. Yang pertama itu sebagai katalisator pada beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak.
Mangan juga berfungsi dalam metabolisme energi dan berperan dalam sintesis lemak. Selain itu, mangan juga berperan sebagai kofaktor dari beberapa enzim seperti aginase, kolinterase, enolase, pirufat karboksilase, dan SOD. Nah, di sini ada mekanisme pembentukan aginase bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia dari mangan. Fasenya berbentuk solid dengan titik lebur 1246 derajat Celcius. Titik didihnya yaitu 2061 derajat Celcius dengan kepadatan 7,21 gram per cm kubik. Kadar peleburan dari mangan sendiri yaitu 12,91 kJ per mol dengan kadar penguapan 221 kJ per mol. Dan kapasitas kalor molar yaitu 26,32 Joule per mol Kelvin. Selain itu, sifat kimia dari mangan adalah sulit mencair, tapi mudah teroksidasi. Mangan bersifat sangat reaktif, dan dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen. Selain itu, mangan juga larut dalam larutan asam encer. Penyakit terkait mineral mangan ini, jika tubuh kekurangan mangan, maka dapat memberikan efek depresi dan hipoglikemia. Sebaliknya, jika tubuh tremor serta gangguan kejiwaan. Selanjutnya ada fluor dengan rumus kimia F. Fluor merupakan unsur penting untuk pembentukan gigi dan tulang. Tanpa fluor, maka gigi akan mudah rapuh dan goyang. Fluor sendiri dapat didapatkan dalam makanan laut, tanaman, ikan, dan makanan hasil ternak. Makanan sehari-hari mengandung fluor, namun sumber utama dari fluor terdapat pada air minum. Fungsi fluor dalam tubuh, yang pertama adalah untuk berperan dalam mineralisasi tulang dan pengerasan emel gigi. Yang kedua, mencegah karies gigi. Yang ketiga, membentuk emel gigi dan membentuk fluoroapati. Serta yang terakhir adalah untuk mencegah terjadi osteoporosis. Jadi fluor ini berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Nah, di sini ada mekanisme pembentukan fluoroapati dari hidroksiapati dengan bantuan fluor. Next. Selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia dari fluor. Fluor berfase gas dengan titik lebur 53,53 Kelvin dan titik didih 85,03 Kelvin. Titik kritisnya terdapat pada 144 Kelvin pada 5,220 megapascal. Kalor peleburan dari fluor yaitu 0,51 kJ per mol dengan kalor penguapan 3,27 kJ per mol. Serta kapasitas kalor molar dari fluor yaitu 21,1 derajat Celcius. Selain sifat fisika, sifat kimia dari fluor adalah merupakan unsur yang paling reaktif, memiliki keelektronegativitas paling tinggi, serta fluor dapat mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas mulia seperti krypton, xenon, dan radon. Selanjutnya ada penyakit terkait mineral fluor. Jika tubuh kekurangan fluor, maka dapat menyebabkan karies pada gigi serta keropos tulang pada orang tua atau osteoporosis. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan juga dapat menyebabkan beberapa hal seperti keracunan, mulas, diare, sakit di daerah dada, gatal, serta muntah-muntah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evelyn Patricia. Oke, selanjutnya ada mineral molibden. Next. Molibden adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pemecahan enzim dan menghilangkan racun. Sumber utama molibden adalah susu, hati, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Fungsi molibden dalam tubuh antara lain adalah sebagai kofaktor enzim aldehidoksidase, sebagai kofaktor enzim sulfat oksidase yang berperan untuk mengkatalisis sulfit menjadi sulfat, dan sebagai kofaktor enzim santin oksidase yang berfungsi untuk memperlancar metabolisme obat dan racun. Berikut merupakan mekanisme dari molibden. Next. Kemudian ada sifat fisika dan kimia dari molibden. Fasenya berbentuk padat,
dengan titik lebur 2896 Kelvin, titik didih 4912 Kelvin, kalor peleburan 37,48 kJ per mol, kalor penguapan 598 kJ per mol, dan kapasitas kalor molar 24,06 Joule per mol Kelvin. Dengan sifat kimia yang pertama tidak mudah larut dalam tanah asam dan lebih mudah larut pada tanah biasa. Penyakit terkait mineral molibden, jika tubuh kekurangan maka akan mengakibatkan sesak nafas, mual dan muntah, disorientasi, denyut jantung cepat, dan koma. Jika tubuh kelebihan, dihubungkan dengan sindroma mirip penyakit Gout, asam urat, dan oksidase santin di dalam darah. Selanjutnya ada selenium. Selenium adalah mineral penting yang diperlukan untuk kesehatan sehari-hari. Sumber utama selenium adalah makanan laut, hati, dan ginjal. Daging dari unggas juga merupakan sumber selenium yang baik. Kandungan selenium dalam serealia, biji-bijian, dan kacang-kacangan bergantung pada kondisi tanah tempat tumbuhnya bahan makanan tersebut. Kandungan selenium pada sayur dan buah tergolong rendah. Fungsi selenium dalam tubuh antara lain adalah selenium bekerja sama dengan vitamin E dalam peranannya sebagai antioksidan, mencegah terbentuknya radikal bebas, melindungi sel dari kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada akhir metabolisme. Ini adalah gambar mekanisme kerja selenium dengan vitamin E. Kemudian ada sifat fisika dan sifat kimia dari selenium. Yang pertama itu dia berfase solid dengan titik lebur 494 Kelvin, titik didihnya 958 Kelvin, titik kritis 1766 Kelvin, kalor peleburan 6,69 kJ per mol, kalor penguapan 95,48 kJ per mol, dan kapasitas kalor molar 25,3633 Joule per mol Kelvin. Serta ada sifat kimia yang pertama terbakar di udara, tidak bereaksi dengan air, larut dalam asam nitrat, pekat, dan basakpat. Kemudian penyakit terkait mineral selenium jika tubuh kekurangan, maka akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, dapat menyebabkan kanker, serta kekebalan tubuh menurun. Dan jika tubuh kelebihan selenium, maka akan perubahan pada warna kulit, kebotakan, dan kerusakan pada kuku. Selanjutnya ada mineral krom. Kromium adalah salah satu mineral makro yang dapat dijumpai dalam makanan nabati. Sumber alami krom misalnya seperti gandum, kuning telur, bayam, daging sapi, susu, dan kacang hijau. Hasil laut dan daging merupakan sumber krom yang baik. Fungsi krom dalam tubuh antara lain yaitu menjaga keseimbangan kadar gula darah dan mengefektifkan kerja insulin, membantu merubah lemak menjadi energi, menurunkan kolesterol trigliserid sehingga dapat menjaga kesehatan jantung, meningkatkan massa otot, serta membantu sintesa kolesterol. Berikut adalah proses metabolisme krom dengan insulin. Kemudian ada penyakit terkait mineral krom. Jika tubuh kekurangan, maka akan terjadi kelelahan, tulang lemah, kesehatan kulit buruk, dan kesehatan mata yang buruk. Jika tubuh kelebihan, belum pernah ditemukan, tetapi kandungan krom yang tinggi dikaitkan pada penyakit hati dan kanker paru-paru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Anjeli. Selanjutnya ada tembaga. Next. Tembaga itu adalah salah satu unsur mineral mikro yang sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh. Tembaga terdapat luas di dalam makanan. Sumber utama tembaga adalah titram, kerang, hati, kacang-kacangan, unggas, biji-bijian, serealia, dan coklat. Air yang mengandung tembaga dan jumlah bergantung pada jenis pipa yang digunakan sebagai sumber air. Next. Fungsi tembaga dalam tubuh adalah yang pertama mensintesis protein-protein kompleks jaringan kolagen di dalam kerangka tubuh dan pembuluh darah. Yang kedua, mensintesis pembawa rangsangan atau neurotransmitter
Yang ketiga ada pencegahan anemia, yang keempat ada membantu absorpsi zat besi, yang kelima ada merangsang sintesis Hb, yang keenam ada melepas simpanan besi dari ferritin dalam hati, yang ketujuh ada tembaga menjadi kofaktor beberapa enzim seperti tirosinase, diamin oksidase, sitokrom oksidase, dan seruloplasmin. Next. Di sini ada metabolisme tembaga di dalam tubuh. Next. Penyakit yang terkait mineral tembaga adalah apabila kekurangan tembaga akan mengakibatkan anemia dan menghambat pertumbuhan pada anak-anak. Dan apabila kelebihan tembaga akan mengakibatkan kerusakan organ dalam apabila tidak dikeluarkan. Yang selanjutnya ada kobalt. Kobalt itu merupakan unsur mineral esensial untuk pertumbuhan hewan dan merupakan bagian dari molekul vitamin B12. Manusia harus memperoleh kobalamin dari makanan hewani seperti hati dan daging. Makanan nabati mengandung sedikit kobalt tergantung pada kandungan tanah tempat tumbuhnya. Fungsi kobalt dalam tubuh itu yang pertama ada mensintesis DNA dengan bantuan vitamin B12, yang kedua ada membantu pembentukan hemoglobin, dan yang ketiga ada sebagai pengganti mangan dalam enzim dipeptidase glisin. Penyakit terkait mineral kobalt, kekurangannya, apabila kekurangan kobalt itu akan mengakibatkan anemia, dan apabila kelebihan akan berpengaruh pada jantung dan menurunkan fertilitas pria. Di sini ada angka kecukupan mineral yang dianjurkan dan berikut dengan golongan umur. Next. Selanjutnya ada angka kecukupan mineral yang dianjurkan khusus untuk laki-laki dari umur 10 tahun sampai lebih dari 65 tahun. Next. Dan yang terakhir ada angka kecukupan mineral yang dianjurkan khusus untuk perempuan dari golongan umur 10 tahun sampai lebih dari 65 tahun. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.